yang terkasih, menanti itu bukanlah hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Menanti menempatkan seseorang dalam keraguan, tanpa tahu apakah yang dinanti akan sungguh-sungguh terwujud atau sekedar menanti tanpa akhir. Tema besar Natal tahun ini yaitu menyambut Kristus dalam pengharapan, merupakan sebuah penyambutan akan sesuatu yang hadir, pasti diawali dengan sebuah penantian. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana seseorang menggunakan waktu penantiannya? Banyak orang menghabiskan waktu penantian dengan khawatir. Apakah yang dinanti itu akan terwujud? Atau apakah yang dinanti itu hanya akan sekedar menanti tanpa kepastian? Perenungan firman dalam Advent keempat ini mengajak kita untuk melihat penantian penggenapan janji Tuhan yang diberikan kepada Raja Daud, hingga penggenapan janji itu dalam diri Maria. Kita diajak untuk menjalani masa penantian akan Tuhan dengan tekun dalam ketaatan sebagai hamba Tuhan, dan tidak menghabiskan waktu penantian dalam keluh kesah atau kekhawatiran. Mari Bapak Ibu, kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 76. Bait yang pertama dan yang kedua, Kau yang lama dinantikan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah
tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, dengan membaca pada berkas ini nyata sekali dosa kita karena kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan. Jemaat dipersilahkan melakukan pengakuan dosa melalui doa secara pribadi. Doa secara pribadi, silakan. Kepada Tuhan, kami datang kehadirat-Mu untuk mengucapkan segala rasa syukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Kau akan ampuni segala dosa kami Tuhan. Inilah pengakuan dosa kami Tuhan, kiranya Kau berkenan mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pujian dan saran KC 28 1 dan 2. Ya Yesus, tolonglah. Yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya, sebagaimana firman-Nya tertulis di dalam Roma 16 ayat 25 sampai dengan 27. Segala kemuliaan bagi Allah, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Nyanyian syukur dari PKJ 198 bait yang pertama dan yang kedua. Di hatiku ya Yesus. Amen.
berdoa meminta penyertaan Tuhan dalam merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini karena kasih-Mu kami ada sebagaimana kami ada di tempat. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan hati kami, yang akan menuntun kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Saat ini Tuhan kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Karena itu berfirmanlah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan 38. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari kalangan Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan. Itu di luar kendali kita. Kita mau berusaha seperti apapun, kita tidak pernah bisa. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana diri kita menyikapi. Kalau papa menyikapi dengan sabar, kalau mama menyikapi dengan marah-marah, itu adalah keputusan kita. Tapi biasanya orang marah itu banyak dosanya. Karena saya tidak mau berdebat dengan suami saya tentang hal itu, karena suami saya juga seorang hamba Tuhan pendeta ya. Jadi dia sabarnya sudah melebihi saya. Saya waktu itu belum mengerti apapun. Saya masih dituntun sama dia. Kalau mama menghadapi seperti itu marah-marah, kalau papa memilih sabar. Karena sabar itu adalah buah roh. Saya diam. Jadi sabar saja mama, karena ini bukan kendali kita. Pesawat terbang ada yang mengatur. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, menanti bukanlah hal yang menyenangkan. Seperti yang saya rasakan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga pernah merasakan
dalam posisi menanti. Ya, mungkin saat ini ada juga sebagian dari Bapak Ibu yang sedang menanti sesuatu terjadi, ya. Tapi tentunya dengan pengharapan. Nah, seorang tokoh yang bernama John Mayer pernah menuliskan tentang arti kesabaran. Kesabaran itu bukan kemampuan seseorang untuk menanti, melainkan kesabaran adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan sikap yang benar sambil menanti. Jadi kesabaran adalah kemampuan seseorang untuk menunjukkan sikap yang benar sambil menanti. Dalam minggu penantian yang keempat ini Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana menanti melalui tokoh-tokoh Alkitab. Ya, karena ini tidak pernah dibacakan lagi, maka saya akan memberitahu kepada Bapak Ibu semua bahwa bacaan kita yang pertama sebetulnya terambil dari 2 Samuel 7 ayat 1 sampai ayat 11. Itu berbicara tentang Raja Daud. Dan kemudian disambung dengan Lukas 1 sebagai bacaan tanggapan. Lukas 1 ayat yang ke-46 sampai 55. Ini tentang Maria. Dan kemudian bacaan yang ketiga itu bacaan yang kedua adalah Injil Roma 16, ya. Bapak Ibu, bacaan pertama itu tentang Raja Daud. Saat itu Raja Daud, ya. Saat sedang jaya-jayanya menjadi seorang raja, ya. Dia mampu mengalahkan Filistin, mampu berjaya lah. Pokoknya kita tahu bagaimana Raja Daud. Nah, dia bilang sama Nabi Nathan begini, saya sekarang tinggal di rumah megah, tapi rok batunya ada di bawah, gitu ya. Artinya tidak jadi sapi dengan Daud. Kemudian Raja Daud mengatakan, saya ingin membuat bait untuk menempatkan rok batu itu, perjanjian itu, ya. Bait yang kita kenal sekarang ini adalah bait, gitu ya. Nabi Nathan saat itu mengiyakan, silakan raja sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Tapi kemudian Nabi Nathan ditegur oleh Tuhan. Sampaikan kepada Daud bahwa saya tidak butuh bait Allah. Ingatkan kepadanya bahwa saya yang akan membuat bait Allah, bukan dia. Ingatkan sama Daud, bukan dia yang membuat bait Allah, tapi saya yang akan membuat bait Allah. Kemudian Nathan menyampaikan kepada Daud apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi apa yang dikehendaki oleh Raja Daud saat itu hasilnya berbalik dengan apa yang menjadi keinginannya. Raja Daud ingin membangun sebuah bait atau bait Allah, tapi Tuhan mematahkannya. Tidak boleh, karena tugasmu bukan itu. Bahkan saya yang memilih kamu untuk menjadi raja. Allah mengingatkan Raja Daud kembali tentang keberadaannya. Allah menunjukkan kuasanya kepada Raja Daud bahwa bait Allah itu urusanmu. Kamu menjalankan apa yang diperintahkan. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu mau membaca lebih lanjut tentang Raja Daud ini, pada akhirnya bait atau rumah yang dimaksudkan oleh Daud itu berubah. Artinya kalau Daud ingin membuat sebuah rumah untuk berisikan 2 rok batu itu, kemudian berkembang bahwa bait itu sebetulnya berarti rumah. Tetapi kemudian lebih luas lagi, firman Tuhan mengatakan bukan cuma sekedar rumah, tetapi lebih kepada bahwa di dalam rumah itu ada sebuah keluarga. Nah, kisah di Daud ini di bacaan kita yang pertama bukan berbicara tentang sekedar
sekedar keluarga, tetapi lebih kepada dinasti. Nah, Daud, cerita ini menggambarkan bagaimana dari keturunan Daud akan lahir seorang juru selamat. Nah, Daud sampai akhirnya ke juru selamat ini bukan waktu yang singkat, waktu yang beratus-ratus tahun, bukan waktu yang singkat dalam masa penantian ini. Sampai akhirnya muncullah Maria dari Daud kepada Maria, bukan waktu yang singkat, waktu yang lama untuk melahirkan seorang juru selamat. Nah, Bapak Ibu, dari bacaan yang kita baca ini, kita belajar dari Maria. Bagaimana seorang Maria dipanggil untuk mengandung seorang raja damai yang kita nantikan. Betul ya Bapak Ibu, kita nantikan raja damai. Maria ditegur oleh seorang malaikat bernama Gabriel. Bapak Ibu, kalau kita mendapati seorang perawan yang mengandung tanpa suami saat ini, apa responnya Bapak Ibu? Satu masyarakat belum bisa menerima sampai detik ini. Ya, dia pasti akan digunjingkan. Atau bahkan keluarga yang tidak mampu menerima anak ini pasti akan diungsikan. Karena keluarga pasti akan memutuskan bagaimana caranya tetangga tidak tahu bahwa anak ini mengandung di luar nikah. Malaikat Gabriel menemui Maria dan dia memberikan salam. Kalimat yang berikutnya dikatakan adalah jangan takut. Ketika Gabriel mau memberi warta untuk Maria, malaikat Gabriel sudah menyiapkan Maria lebih dulu. Mentalnya disiapin dulu, diberi kekuatan. Karena saat itu Maria takut melihat Gabriel, ini siapa tiba-tiba ada di hadapannya. Tapi Gabriel menguatkan. Jangan takut, kata Gabriel ya. Maria, jangan takut. Maria mendapat kekuatan karena dia sudah bilang jangan takut. Ketika kita melihat seorang anak ketakutan, kemudian kita datang, sini, ibu peluk, jangan takut, ibu bersamamu. Pasti anaknya mendapatkan kekuatan dan ketenangan. Begitu juga yang dirasakan oleh Maria. Saat itu Maria memperoleh kekuatan dengan mendengarkan kata-kata yang disampaikan oleh Gabriel. Nah, apa yang selanjutnya? Kemudian malaikat Gabriel menyampaikan apa yang harus disampaikan, bahwa Maria akan mengandung seorang bayi. Muncul lagi kekhawatiran Maria. Dia berkata, bagaimana mungkin saya mengandung sementara saya belum bersuami? Kemudian Gabriel memberi kekuatan lagi kepada Maria dengan mengatakan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Itu sebuah janji yang membuat Maria kuat. Maria belum menikah. Bapak Ibu, kalau kita mau membaca lebih lanjut, ada satu bagian Injil yang mengatakan bahwa Yusuf pun sebetulnya akan meninggalkan Maria ketika dia tahu bahwa Maria mengandung. Sebagai tunangan, dia belum menyatu, tetapi Maria sudah mengandung. Nah, ini pergumulan bagi Maria. Itu kekhawatiran yang ditakutkan oleh Maria, bahwa dia mengandung, tidak ada suami. Dia sudah bersiap menerima resiko dari masyarakat sekitar, dia harus menanggung. Tetapi malaikat Gabriel selalu menguatkan melalui perkataannya, jangan takut, bahwa mungkin ada dalam naungan Tuhan. Dan pada akhirnya
Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Bapak Ibu, pada akhirnya Maria memberikan dirinya, mengakui bahwa dirinya adalah seorang hamba Tuhan. Jadilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia memberikan diri sampai pada akhirnya dia mengandung. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana dia menanti kelahiran Yesus yang dijanjikan. Saat dari mengandung sampai melahirkan tentu banyak hal yang terjadi, Bapak Ibu. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Dalam proses penantian Maria banyak hal yang terjadi. Tetapi Maria kuat. Maria kuat, ya. Dia tidak mengeluh. Bahkan dia menyiapkan memberikan dirinya untuk mengandung anak dari Roh Kudus. Nah, ini yang luar biasa bagi kita, Bapak Ibu. Kita belajar dari Maria dan Daud. Ya, walaupun Daud pernah nakal gitu ya, tetapi Daud taat. Maria juga taat. Dalam 9 bulan 10 hari banyak kejadian tentunya ya Bapak Ibu. Mungkin Maria dicemooh, bahkan dia akan ditinggalkan oleh Yusuf, bahkan mungkin keluarganya pun tidak menerima kehadiran Maria dengan mengandung yang belum ada suami. Kita bisa bayangkan bahwa di masyarakat kita yang sekarang saja belum bisa menerima hal seperti itu. Tapi Maria menjalani dengan ketaatan. Bahkan Yusuf pada akhirnya bisa menerima kondisi Maria. Dia mendampingi Maria dengan sepenuh hati. Bahkan ketika lahir, Bapak Ibu, kita melihat bahwa Yesus itu dari awal dikandung sampai lahir dalam kutip hina ya Bapak Ibu. Dalam kondisi hina Yesus, juru selamat kita, dikandung oleh Roh Kudus, lahir pun dalam kondisi hina. Tapi Maria dengan taat menerima segala konsekuensi yang harus ditanggung. Bahkan ketika melahirkan di kandang domba pun dia menerima dengan sukacita. Kita belajar dari Maria. Saat ini kita menanti kedatangan juru selamat yang kedua. Panjang Bapak Ibu. Dari saya kecil saya sudah dikasih tahu bahwa kerajaan surga sudah dekat. Sebentar lagi kiamat. Sampai usia saya yang sekarang lebih dari 40 tahun Bapak Ibu, kiamat saya masih belum tahu kapan datangnya. Mungkin Bapak Ibu sudah jauh lebih, mohon maaf, lebih senior dari saya. Dari kecil pun Bapak Ibu sudah menanti juru selamat untuk datang yang kedua kali. Tapi tidak datang juga. Nah, bagaimana kita harus merespon Bapak Ibu menanti kedatangan Tuhan yang kedua? Apakah Bapak Ibu akan mengambil sikap seperti saya yang saat menanti penerbangan dengan marah-marah, atau Bapak Ibu akan menanti dengan sabar? Tidak mudah Bapak Ibu menanti kedatangan Tuhan yang kedua dengan segala kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak godaan duniawi yang akan datang menghampiri kita, yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu, ini menjadi perenungan kita semua. Tuhan akan datang seperti pencuri. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi yang kita tahu, bagaimana kita merespon kedatangan, menanti kedatangan Tuhan yang kedua, yaitu dengan ketaatan, seperti yang dilakukan oleh Maria Ibu Yesus. Ketaatan tentu tidak mudah. Apakah hanya datang taat ke gereja? Tidak. Karena banyak orang yang datang ke gereja, kehidupan sehari-harinya tidak taat, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita menanti dengan sabar. Kesabaran adalah kemampuan seseorang menanti
dengan sikap yang benar. Sikap benar yang bagaimana? Yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada buah roh, ada juga kedagingan. Mari Bapak Ibu, kita melakukan 9 buah roh dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Melalui ketaatan kita aplikasikan 9 buah roh. Kita hapuskan kedagingan. Bapak Ibu bisa baca di dalam Galatia 5 ayat 22 dan selanjutnya. Di situ adalah buah roh, dan di situ juga kedagingan yang harus kita jauhi disebutkan. Mari Bapak Ibu, bersama-sama kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua dengan sikap taat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Marilah kita bersama dengan Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama dengan berjamaah. Kembali kami hadir ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk firman yang berkami dengan saat ini Tuhan. Kami dalam masa penantian kedatangan yang kedua, mari Tuhan ajar kami untuk lebih bersabar lagi dengan sungguh-sungguh menanti dalam ketaatan, menanti dalam sikap hati yang benar, melakukan semua yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Jauhkan kami Tuhan dari perilaku-perilaku yang mendukakan hati Tuhan, tapi ajar kami untuk melakukan hal yang sungguh-sungguh benar di hadapan-Mu, supaya ketika Engkau datang Tuhan, Engkau mendapati kami dalam kekudusan. Bapa yang Maha Kasih, pagi hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa datang ke rumah-Mu yang kudus menjelang peringatan kelahiran Tuhan. Kalau mereka saat ini dalam kondisi sakit Tuhan, sungguh hamba rindu Engkau melawat. Engkau hadir menumpangkan tangan di atas kepala anak-anak-Mu, di atas kepala jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan. Kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pemulihan, sehingga esok hari Tuhan, atau bahkan nanti malam, dalam ibadah malam Natal, dalam ibadah perayaan Natal, mereka boleh bersuka cita bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan yang ambil bagian dalam kepanitiaan. Mari Tuhan juga jamah, Tuhan beri kesabaran, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri hikmat, sehingga perayaan ibadah perayaan Natal ataupun ibadah malam Natal berjalan dengan baik dan lancar. Engkau jauhkan Tuhan dari orang-orang yang tidak menyukai kehadiran kami. Bapa, kami juga berdoa untuk aparat yang saat ini bertugas. Mari Tuhan, beri mereka hikmat, beri mereka kekuatan dan kesehatan Tuhan, sehingga melalui
tugas-tugasnya kami boleh merasa nyaman. Biarlah mereka Engkau pakai untuk perpanjangan tangan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Mari Tuhan berkati. Bagi anak-anak yang masih sekolah, Tuhan berkati pendidikannya, Tuhan beri hikmat supaya mereka mengerti bahwa tugas seorang pelajar adalah belajar. Dan bagi teman-teman kami yang saat ini Tuhan sedang mencari pekerjaan, mari Tuhan bekerja. Biarlah karena kasih-Mu Tuhan mereka memperoleh pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri maupun keluarganya. Tuhan berkati juga bagi jemaat-Mu yang sudah memperoleh pekerjaan. Tuhan berkati lebih lagi Tuhan, supaya hadir mereka, penghasilan mereka boleh meningkat. Biarlah itu semua karena karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Terlebih Tuhan, bagi jemaat-Mu di tempat ini yang saat ini sedang mencari pendamping, mari Tuhan juga bekerja. Tuhan beri anak-anak pendamping yang takut akan Engkau Tuhan. Biarlah mereka bisa membina rumah tangga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang saat ini sudah usia lanjut, kami percaya Tuhan Engkau pun memberi semangat dalam diri mereka untuk tetap datang ke rumah-Mu yang kudus, mencari hadirat-Mu. Engkau kuatkan hati mereka di masa tuanya Tuhan, karena firman-Mu berkata bahwa di masa tua mereka akan menghadapi sakit penyakit. Tapi kami percaya melalui sakit yang mereka alami, kehadiran Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk Bapak Pendeta kami, Pendeta Tony dan Pendeta Saryoto. Biarlah melalui kasih setia Tuhan, Engkau juga memberi Bapak Pendeta kasih karunia yang mampu mengelola jemaat dimanapun mereka berada yang tersebar begitu luas. Engkau memberi kesehatan, Engkau memberi hikmat, sehingga jemaat-Mu dimanapun mereka berada boleh bertumbuh, bukan saja secara kuantitas, terlebih secara kualitas. Kami rindu melihat pertumbuhan iman mereka, supaya mereka mampu menanti kehadiran-Mu dengan setia dan aman. Kami berdoa untuk para majelis, baik majelis penetua maupun dialah yang membantu pekerjaan-Mu mengelola jemaat. Kiranya Tuhan juga memberi kami semua hikmat melimpah, sehingga melalui perpanjangan tangan yang Engkau berikan buat kami boleh menjadi perantara antara gereja dengan jemaat, sehingga apa yang dibutuhkan oleh jemaat tercukupi dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan segala kepanitiaan, baik kepanitiaan 1 abad Gereja Kristen Magelang. Tuhan, Engkau tahu pergumulan kami. Kami membutuhkan banyak dana Tuhan. Kami percaya pada saatnya Engkau akan memenuhi segala yang kami butuhkan. Sungguh Bapak, panitia yang sudah terbentuk itu melakukan bukan untuk kemuliaan diri mereka, melainkan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berikan kesempatan untuk mengucapkan silakan. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah ini tidak bagasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan di dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ambillah hati, aku akan
mempersembahkan kurban Tuhan, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Demikian Bapak Ibu, dasar kita akan mempersembahkan kepada Tuhan. Kita akan ini dengan pujian KJ 290 ayat 1 dan 2, dan kita tuliskan ayat pertama, nanti kita baca setelah amal tidak. Takkah patutku bernyanyi. kebaikan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kau senantiasa menyertai dan mengasihi kami, bahkan Kau senang memberkati dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah Tuhan yang begitu besar buat kehidupan kami, buat keluarga kami, buat anak cucu kami. Tuhan tetap memberkati dan menyertai. Bapa di surga, kami bersyukur dan boleh mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini.
setia, kami dapat percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang Juru Selamat kami, bahwa Engkau akan datang dengan kedua kalinya untuk menjemput kami semuanya. Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami, agar kami di dalam masa-masa penantian ini Tuhan, kami tetap setia di dalam kami mengikuti Engkau Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau sedang senantiasa memberkati dan menutupi segala kebutuhan kehidupan kami. Engkau tidak melepaskan kami di dalam keadaan yang tidak baik, tapi Engkau senantiasa memberkati kami, mencukupkan apa yang kami butuhkan dan perlukan, bahkan memberkati apa yang kami lakukan dan kami kerjakan di setiap saat, setiap waktu, sehingga kami boleh menerima berkat yang begitu indah dalam kehidupan kami. Kepada surga, kami pada saat ini seluruh jemaat-Mu mengaturkan puji, syukur kepada Tuhan dan menyebabkan persembahan yang kami aturkan pada Tuhan yang berupa uang Tuhan, semata berkat Tuhan yang memberikan kami. Kami aturkan Tuhan kepada Tuhan persembahan ini, ya Kau berkenan menerimanya dan mensucikan hingga berkat ini Tuhan, persembahan ini berkenan dari Tuhan, semuanya akan menjadikan semakin lama musim permuliaan dan akan bumi ini. Surga, kami juga mohon hamba-Mu yang mengelola, merawat atau menggunakan persembahan yang Kau yang telah dikumpulkan Tuhan, berikan hikmat atau kebijaksanaan apa sehingga dalam menggunakan persembahan berkat Tuhan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap langkah hidup hamba-Mu Tuhan dalam mengaungi kehidupan hari lepas hari, Engkau tetap memberkati dan mengingatkan. Jadi Tuhan, kami akan bersama-sama pulang ke rumah masing-masing. Berkat Tuhan, kami berkat-Mu dan Engkau akan tuntun kami dan sampai rumah dengan selamat. Boleh bertemu dengan keluarga dengan penuh sukacita dan ampuni atas segala kesalahan besar dalam ibadah di pagi ini. Tuhan ampuni kami dan kami akan bersama-sama untuk aturkan doa Bapa kami bersama-sama seperti apa yang kita ajarkan kepada kami semua. Dengan kita pujikan bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bumi
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.